Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nestiani. Di sini saya sebagai peserta Latsar CPNS Kemenang tahun 2025, gelombang 8 angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yakni pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembekalan negara. Selanjutnya, pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Dikatakan bahwa kesadaran bela negara itu pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Aplikasi kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS selanjutnya termasuk pembinaan pola hidup sehat disertai pelaksanaan kegiatan pembinaan dan latihan ketangkasan fisik dan pembinaan mental lainnya yang disesuaikan dan berhubungan dengan kebutuhan serta ruang lingkup pekerjaan, tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban PNS di berbagai lini dan sektor pekerjaan yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara mencakup yang pertama, rasa cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Untuk pelatihan kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara Indonesia. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan berita gosip yang belum jelas asal-usulnya, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan permasalahan bangsa lainnya. Dan yang lebih penting lagi, ada mempersiapkan jasmani dan mental untuk tur bela negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Apabila kegiatan kesiapsiagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaatnya, antara lain 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemampuan awal bela negara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik.
Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Oke, yang pertama di sini ada kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat juga daya tahan tubuh sehingga mampu mengatasi beban kerja yang diberikan. Yang kedua, kebugaran jasmani dan olahraga. Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak hanya membutuhkan jasmani yang sehat, tetapi juga memerlukan jasmani yang bugar. Kebugaran jasmani ini diperlukan agar dapat menjalankan setiap tugas jabatan dengan baik tanpa keluhan. Kebugaran jasmani setiap orang berbeda-beda sesuai dengan tugas atau profesi masing-masing, tergantung dari tantangan fisik yang dihadapinya. Yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan mental berkaitan dengan salah satunya itu kemampuan berpikir. Berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Dalam memahami berbagai hal dalam kehidupan seseorang, tidak hanya dituntut berpikir logis, tetapi juga kritis dan juga kreatif. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan dan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu baik ringan ataupun berat secara fisik dengan baik dengan menghindari efek cedera atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, ada beberapa bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani, yaitu bisa dengan lari 12 menit, pull up untuk pria dan chinning untuk perempuan, 3 sit up, 4 push up, 5 straddle run atau lari membentuk angka 8, lalu lari 2,4 km atau cover test, dan juga berenang. Nah, di sini ada etika, etiket, dan juga moral. Nah, ketiga hal ini merupakan 3 konsep yang berkaitan erat, tapi memiliki suatu perbedaan yang mendasar. Apa sih perbedaannya? Nah, jadi perbedaannya yaitu yang pertama, kalau etika itu merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal ataupun informal. Sedangkan etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu sama lainnya. Dan yang terakhir, moral. Moral itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan yang terakhir itu materi, tata tempat pada kegiatan resmi. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat.
Nah, di sini juga sudah ada contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Bisa dilihat ya sesuai gambar. Nah, adapun ada catatannya, ya, yaitu pengaturan tata tempat dapat juga mengacu pada situasi dan kondisi tempatnya dan sifat acaranya juga. Misalnya, untuk kegiatan seminar, yang pertama itu presiden atau menteri atau kepala LPNK atau gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang kedua, penanggung jawab kegiatan. 3, pembicara kunci. 4, pembicara lainnya. Dan tempat duduk lainnya itu untuk menteri atau pimpinan tinggi LPNK dan tamu undangan yang bukan peserta seminar. Lalu ada pula gambar contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Dan gambar yang ketiga, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka.